Apakah kamu pernah merasa tidak dihargai oleh pacarmu, tapi kamu tidak berani mengungkapkannya? Karena mungkin ada berbagai pertimbangan yang kamu pikirkan, seperti malas bertengkar, terlalu memikirkan perasaannya, atau karena kamu terlalu cinta. Jika ini semua yang kamu rasakan, simak video ini hingga akhir, agar kamu bisa membuatnya menyesal telah meremehkanmu. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Dalam setiap hubungan percintaan, seharusnya kita bisa saling menghargai pasangan kita dan bukan bertindak sebaliknya. Terimalah pasanganmu apa adanya, karena kamu telah memilih untuk mencintai dia. Namun bila kamu tidak bisa menghargai dia, lebih baik kamu meninggalkannya daripada kamu menyakitinya lebih dalam. Berikut ini beberapa hal yang bisa kamu lakukan agar pacarmu itu menyesal dan bisa mengubah semua perlakuan dia kepadamu. Pertama, berkatalah jujur kepadanya tentang perasaanmu. Jika kamu sudah merasa lelah dengan apa yang pasanganmu lakukan, penting untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan dengan jujur. Biarkan dia tahu bahwa kamu merasa tidak bahagia dan sudah jenuh dengan situasi tersebut. Komunikasi ini bisa membuat pasanganmu menyadari kesalahannya. Namun ada kalanya juga dia mungkin tidak mengakuinya. Bisa jadi pasanganmu sebenarnya tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Jika itu yang terjadi, saatnya kamu mengevaluasi perasaanmu lebih dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku ingin terus menjalani seperti ini? Apakah semua ini hanya membuang-buang waktu dan energiku? Dengan mengeksplorasi perasaanmu, kamu bisa lebih memahami apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam hubungan. Jika kamu merasa terus-menerus mengorbankan kebahagiaan dan kenyamananmu tanpa ada perubahan, penting untuk mempertimbangkan apakah hubungan ini layak dipertahankan. Terkadang, bertahan hanya akan memperpanjang rasa sakit dan kelelahan emosional yang kamu alami. Namun jika pasanganmu akhirnya memahami dan bersedia untuk berubah, itu bisa menjadi titik balik dalam hubungan kalian. Komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci untuk melihat apakah kalian berdua masih bisa saling memperbaiki, atau mungkin sudah saatnya melangkah ke arah yang berbeda demi kebahagiaan masing-masing. Kedua, jangan lakukan lagi hal yang biasa kamu lakukan kepadanya. Berhentilah melakukan hal-hal yang selama ini pasanganmu anggap remeh. Misalnya, jika kamu selalu bersedia menemuinya untuk makan siang, meski harus repot-repot datang ke kantornya, cobalah hentikan kebiasaan tersebut. Jangan selalu jadi orang yang mengorbankan waktu dan tenaga tanpa apresiasi dari pasangan. Jika biasanya kamu membalas pesan dengan cepat, cobalah kali ini untuk meresponnya lebih lambat. Hal ini bisa membuatnya bertanya-tanya, kenapa ada perubahan dalam sikapmu? Biarkan pasanganmu yang berusaha dan berpikir bagaimana cara mendapatkan perhatian dan hatimu kembali. Meskipun tindakan ini bisa menjadi pedang bermata dua yang mungkin bisa memperburuk situasi, tapi hal itu juga bisa menjadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah dia benar-benar peduli dan mau mengubah sikapnya yang cenderung meremehkan kamu atau tidak. Jika pasanganmu mulai merasa ada jarak dan perubahan dari dirimu, itu bisa menjadi kesempatan bagi dia untuk introspeksi. Tindakan ini bisa memberi sinyal bahwa kamu tidak bisa terus-menerus diperlakukan seolah-olah kehadiranmu sudah pasti ada. Perubahan kecil dalam perilaku, seperti tidak selalu ada atau merespon dengan cepat, dapat membuatnya menyadari bahwa perhatianmu tidak boleh dianggap remeh. Ketiga, bersikaplah sedikit dingin kepadanya. Bersikap sedikit dingin ketika pasanganmu melakukan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi adalah hal yang wajar. Misalnya, ketika dia menelpon,
kamu tidak harus langsung mengangkatnya. Berikan jeda waktu sebelum kamu membalas pesan atau menelpon balik. Jangan selalu cepat merespon, agar dia merasa ada sesuatu yang berbeda dan mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ketika dia mulai bertanya, sampaikan dengan tenang dan penuh pengertian, tanpa perlu melibatkan emosi. Katakan bahwa kamu merasa tidak dihargai dengan cara dia memperlakukanmu. Jelaskan bahwa kamu tidak menyukai hal-hal yang dia lakukan, dan bagaimana hal itu berdampak pada perasaanmu. Komunikasi yang tenang dan jelas dapat membuka ruang untuk introspeksi dan perbaikan, sekaligus menunjukkan bahwa kamu tahu batasanmu dan tidak akan membiarkan dirimu diperlakukan sembarangan. Dengan sikap tenang, kamu memberikan kesempatan bagi pasanganmu untuk memahami apa yang salah tanpa merasa diserang. Ini bisa mendorong dia untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Dengan mengungkapkan perasaanmu dengan baik, tanpa emosi yang berlebihan, hal ini menunjukkan bahwa kamu menginginkan solusi dan perubahan, bukan hanya konflik. Keempat, perlihatkan kamu baik-baik saja tanpanya. Kamu mungkin merasa sulit untuk membayangkan masa depan tanpa pasanganmu, karena itu adalah sesuatu yang selama ini tidak kamu inginkan. Namun penting untuk mulai mengubah cara berpikirmu. Jika kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan ini dan masih merasa tidak dihargai, percayalah bahwa ada seseorang yang lebih baik lagi di luar sana untukmu. Jika pada akhirnya kamu harus pergi dari kehidupannya, ingatlah bahwa kamu akan baik-baik saja. Kemandirian dan fokus pada diri sendiri akan membantumu bangkit. Jangan pernah memperlihatkan perasaan sedih, marah atau stres di depannya, karena hal itu hanya akan memberi kesan bahwa kamu masih bergantung padanya. Sebaliknya, tunjukkan bahwa kamu mampu menjalani hidupmu dengan bahagia dan stabil, bahkan tanpa dia. Ini bukan hanya soal pencitraan, tetapi juga cara untuk memperkuat diri dan menjaga harga dirimu tetap utuh. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja tanpa dia, ini tidak hanya akan membuat pasanganmu sadar bahwa kamu kuat dan mandiri, tetapi juga mengembalikan kendali atas perasaan dan hidupmu. Sikap ini memberikan pesan bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada kehadiran atau pengakuannya. Kelima, buatlah batasan dengan pacarmu. Salah satu cara yang membuatmu gagal dalam membuat pasangan menyesal adalah dengan tidak menetapkan batasan untuk dirimu sendiri. Misalnya, ketika pacar memerlukanmu, kamu mungkin merasa wajib untuk selalu ada di sisinya dan menghiburnya, tanpa memikirkan perasaanmu sendiri. Hal ini bisa membuatnya merasa bahwa kehadiranmu sudah pasti ada, dan pada akhirnya meremehkan perasaanmu. Sebaiknya kamu perlu mengubah pola pikir ini. Jika dia melihat bahwa kamu baik-baik saja, tanpa harus selalu ada untuknya, dia akan mulai menyadari nilai dan keberadaanmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu memiliki kehidupan dan kebahagiaan sendiri, dia akan lebih menghargai kehadiranmu. Mungkin terasa sulit untuk tidak selalu mengutamakan kebutuhannya, tetapi jika kamu berhasil melewati fase ini, itu adalah tanda bahwa kamu kuat dan berharga. Ingatlah bahwa kamu tidak harus menjadi penghibur atau penyelamatnya setiap saat. Mengatur batasan yang sehat tidak hanya akan membantumu merasa lebih baik, tetapi juga akan membantunya memahami bahwa kamu layak mendapatkan perhatian dan penghargaan yang setara. Keenam, jaga harga dirimu. Jangan terus melakukan hal-hal untuk seseorang yang tidak menunjukkan rasa hormat atau terima kasih padamu. Angkatlah kepalamu tinggi dan tunjukkan sisi bermartabat dalam dirimu. Hindari terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif mengenai masalah ini. Cukup hentikan tindakan-tindakan yang dia anggap sepele. Ungkapkan perasaanmu yang sebenarnya dan jelaskan alasan di balik keputusanmu. Setelah itu, tunggulah untuk melihat apakah dia akan berubah menjadi lebih baik. Jika dia menolak untuk berubah dan tetap tidak menunjukkan rasa hormat yang seharusnya, jauhilah dia dengan cara yang bermartabat. Temukan orang lain yang lebih menghargai dirimu dan siap memberikan penghormatan yang layak untukmu. Dengan menjauh dari hubungan yang tidak menghargaimu,
kamu memberi dirimu kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang lebih baik. Ingat, kamu berhak mendapatkan cinta dan penghargaan dari orang yang menghormati keberadaanmu. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu tidak akan menerima perlakuan yang tidak pantas, itu bukan hanya tentang menjaga martabatmu, tetapi juga tentang mengedukasi pasanganmu tentang nilai dirimu. Itulah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat pacarmu menyesal telah menyia-nyiakanmu. Semoga video ini bisa membantumu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami masalah yang sama. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.